Pertanyaan apa kerjanya Bawaslu? Kalau masih ada letupan pikiran Bawaslu tidak bekerja, Bawaslu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bawaslu Kota Blitar. Dan alhamdulillah pada edisi kelima sharing bareng Bawaslu kali ini kita kehadiran narasumber yang sangat luar biasa. Alhamdulillah beliaunya berkenan untuk hadir di Kota Blitar untuk nanti memberikan beberapa hal ilmu yang nanti tentu akan kita serap sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Langsung saja kami perkenalkan, selamat datang Bapak Toto Haryono, SH, Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia. Terima kasih. Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bapak G. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat pendengar podcast Bawaslu Kabupaten Blitar. Kota Bapak. Kota Blitar ya. Tapi nggak apa-apa Pak, karena penikmat kita bukan hanya kota saja Pak. Siap, terima kasih Bapak. Menyikapi beberapa hal Bapak, mungkin nanti perlu kami menimba ilmu dari Bapak dalam hal ini panjenengan sebagai pimpinan Bawaslu RI. Hari ini sedang ramai-ramainya terkait dengan masalah efisiensi ya, yang memang kadang menjadi alasan pejabat negara untuk tidak bergerak secara masif. Nah, tentu di Bawaslu harus tidak seperti itu. Nah, mungkin Bapak bisa menyampaikan seperti apa sebenarnya efisiensi tersebut sehingga nanti kami bisa bergerak lebih aktif lagi, lebih giat lagi dan lebih produktif untuk membangun iklim demokrasi di Indonesia itu lebih baik lagi. Bung Karno bilang elang Raja Wali. Elang Raja Wali itu bergerak terbang tidak tergantung pada cuaca, di mana dia membutuhkan maka dia akan melakukan aktivitasnya sebagai seorang elang Raja Wali. Selalu benar. Saya selalu katakan efisiensi itu tidak membuat Raja Wali menjadi burung nuri. Raja Wali tetap Raja Wali. Efisiensi harus kita manai bahwa negara sedang membutuhkan anggaran yang lebih. Maka anggaran-anggaran lainnya yang dianggap itu kurang memenuhi, maka dilakukan pengetatan atau efisiensi sehingga diarahkan pada tujuan yang lebih menuai hasil, tujuan yang lebih fokus. Jadi efisiensi itu harus kita manai secara positif, gitu loh. Karena memang negara membutuhkan anggaran untuk kegiatan kenegaraan yang lainnya. Bawaslu itu kan hadir sebagai tuntutan zaman reformasi. Untuk apa? Untuk demokrasi yang lebih baik. Salah satu caranya apa? Adanya pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia. Maka itu lahirlah lembaga Bawaslu, KPU, dan DKP. Ada atau tidak ada anggaran yang berlebih atau yang cukup, Bawaslu tetap melakukan kerja-kerja demokrasi sesuai dengan basic yang ada. Karena itu maka saya katakan anggaran ini tidak punya pengaruh apapun. Toh kita ini masih dibayar tiap bulan itu. Kan negara ini negara itu tidak mungkin otoriter. Oh kamu kerja tidak dibayar, enggak. Negara itu memberikan gaji atau honor sesuai dengan asas kepatutannya. Karena kita lembaga demokrasi, maka kerja kita adalah melakukan kerja-kerja demokrasi. Ada misalkan kemarin itu dari Komisi 2 Pak Arfi Bowo itu ngomong Bawaslu adalah para pejuang demokrasi. Kalimat ini menurut saya luar biasa, itu penghargaan yang sangat tinggi kepada Bawaslu yang dianggap disebut sebagai pejuang demokrasi. Padahal kalau kami merasa itu luar biasa penghargaan. Dan penghargaan ini kan harus
kita apresiasi dan kita lakukan. Walaupun sebenarnya kita itu pekerja demokrasi. Karena kita dibayar oleh negara untuk melakukan kerja-kerja demokrasi. Salah satunya undang-undang menyebutkan tugas Bawaslu pengawasan, pencegahan, penindakan. Pengawasan dan penindakan itu dilakukan saat tahapan pemilu ada. Kalau tidak ada tahapan pemilu, ya pencegahan. Artinya apa? Kita melakukan upaya pemahaman demokrasi untuk pemilu selanjutnya, pemilu 2029 menjadi lebih baik dan menjaga eksistensi Bawaslu sebagai sebuah produk demokrasi. Jangan kalau pemilunya buruk lalu Bawaslunya dibubarkan, itu kan sama dengan buruk muka cermin dibelah. Harusnya Bawaslu diperkuat. Kenapa kok bisa lemah? Kenapa kok pemilunya produknya masih seperti ini? Di mana yang salah? Inilah maka Bawaslu dibuat. Nah, salah satu memperkuat Bawaslunya sendiri harus melakukan konsolidasi diri dan konsolidasi demokrasi. Itu tadi melakukan kerja-kerja demokrasi non tahapan. Sehingga orang bilang menganggap Bawaslu itu nggak ada kerjanya kalau pemilu. Anggapan ini yang harus kita luruskan. Oh tidak, Bapak Ibu masyarakat rakyat, Bawaslu itu walaupun tidak ada pemilu tetap melakukan kerja-kerja demokrasi. Apa bina pencegahan sesuai amanat undang-undang? Apa yang dilakukan? Melakukan diskusi-diskusi penguatan pemahaman terhadap demokrasi. Apa pemahaman demokrasi? Demokrasi itu kan ujungnya masyarakat adil dan makmur. Kita melakukan penguatan. Apakah hasil pemilu ini yang melahirkan para negarawan di eksekutif atau di legislatif sudah membuat kebijakan yang sesuai dengan tujuan demokrasi? Apa itu? Menciptakan masyarakat adil dan makmur, memberikan rasa keadilan. Kalau tidak, berarti belum tercapai tujuan demokrasi. Ini tuntutannya Bawaslu harus berdiri di garda terdepan berbicara soal demokrasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis. Kebijakan yang tidak demokratis itu apa? Kebijakan yang tidak memberikan rasa aman, nyaman, sejahtera, adil kepada masyarakat. Itu tugas Bawaslu non tahapan. Siap. Terima kasih Pak. Lebih lanjut terkait dengan bagaimana demokrasi ini menciptakan nantinya untuk kesejahteraan. Cuman dalam isu terkini, yang mana hari ini kita tahu bahwa ada gejolak di masyarakat. Nah, ada yang sampai pembakaran dan lain sebagainya. Nah, mungkin seperti apa nanti Bawaslu harus bersikap sehingga nanti kita mampu lebih seperti yang jenengan aturkan tadi. Pembakaran, anarkisme itu tentu tidak akan terjadi kalau saluran demokrasinya tidak mampet. Kenapa terjadi anarkisme? Karena apa? Saluran demokrasinya ini mampet. Nah, Bawaslu mempunyai tugas apa? Membuka sumbatan-sumbatan demokrasi. Apa sumbatan-sumbatan demokrasinya itu? Aparatnya yang otoriter, membuat kebijakan yang sewenang-wenang. Kenapa dia melakukan kebijakan atau berbuat sewenang-wenang? Karena dia tidak paham demokrasi. Kalau dia paham demokrasi, aparatnya, penyelenggara negara ini pandai, pasti dia tidak akan membuat kebijakan yang sewenang-wenang. Karena itu, literasi menyebutkan minimal ada 3 yang membuat demokrasi terhambat. Apa itu? 1, oligarki. Sekelompok orang, sekelompok manusia yang dengan kekuasaannya dia berbuat sewenang-wenang untuk kepentingan di kelompoknya. Otoritarianisme. Pemangku kebijakan, pemegang otoritas yang dia berlaku otoriter. Lalu militerisme, aparat pertahanan negara, aparat ketertiban yang dia menghambat laju demokrasi. Ini yang perlu diwaspadai. Supaya ada putusan MK 136.
pejabat daerah, pejabat negara, kepala desa, ASN, TNI, Polri tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu. Artinya putusan MK 136 ini mensinkronkan pasal 71 dan pasal 188 sehingga aparat tentara nasional TNI itu tetap difungsikan sebagai aparat pertahanan keamanan, kepolisian sebagai aparat ketertiban, mengembalikan fungsi. Kalau enggak, maka dia terkena sanksi pidana kalau membuat pilihan peserta pemilu. Ini yang perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan. Kenapa? Demokrasi kita itu dibingkai oleh hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Maka menghambat yang namanya otoritarianisme. Otoriter sewenang-wenang pasti melanggar norma hukum. Oligarki, kepentingan sekelompok orang pasti menghambat norma hukum. Kenapa? Demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Memilih negarawan lewat pemilu. Sehingga semua kebijakan eksekutif maupun legislatif harus mengarah pada rasa adil, rasa aman yang sepanjang tidak ada, maka jangan disalahkan. Kalau ada gerakan-gerakan masyarakat, tidak boleh anarkis. Kenapa anarkis? Karena dia tidak paham demokrasi. Kenapa tidak paham demokrasi? Karena aparatusnya tidak demokratis. Nah, tugas Bawaslu menguatkan, mendialogkan supaya hasil pemilu itu yang melahirkan eksekutif, legislatif yang demokratis, yang mampu membuat kebijakan yang memberikan rasa nyaman, aman, sejahtera, rasa adil kepada masyarakat. Sehingga sumbatannya hilang. Itu tugas Bawaslu nonta. Oke. Jadi secara umum ada 3 poin utama tadi Pak yang perlu kita sikapi bersama terkait dengan otoritarian, kemudian oligarki dan militerisme. Sehingga perlu pendidikan jauh semacam itu sehingga nanti lebih memahamkan masyarakat dan lebih cerdas masyarakat kita. Kita wajib, pertahanan kita wajib kuat. Kita harus punya militer yang kuat. Siap. Polisi yang disegani. Tapi yang berpihak kepada masyarakat. Siap. Tidak alergi kepada rakyat. Karena Kritik gitu. ya di alam demokrasi itu ya wajib ada dikritisi, tapi dengan cara-cara yang baik. Para penjara yang menjara itu kalau jadi pemimpin pasti dia juga semenang-menang. Wong dia cara melampiaskan tuntutannya dengan cara sewenang-wenang. Kalau dia diberi kesempatan untuk menduduki sebuah posisi, maka dia juga akan berbuat sewenang-wenang. Hati-hati dengan itu. Di Provinsi Jawa Timur kan hari ini sedang ada penguatan literasi demokrasi Pak. Sehingga ada beberapa tema yang memang nanti untuk meningkatkan literasi demokrasi daripada Bawaslu sendiri dan juga masyarakat. Menurut Bapak, apakah ini sudah sesuai dengan real apa yang diharapkan oleh Bawaslu? Salah satunya sudah sesuai, tapi masih salah banyaknya. Ini bagian terkecil dari kerja-kerja demokrasi. Kita harus melakukan kerja-kerja demokrasi dan lebih inovatif. Untuk apa? Membuka saluran-saluran hambatan demokrasi supaya tidak terjadi anarkis. Karena pasti itu penyimpangan. Tidak ada satu manusia pun yang sepaham dengan anarkis, pengerusakan, penjara. Demokrasi bukan seperti itu. Kalau ada, kita harus introspeksi. Kenapa kok sampai terjadi itu? Muncul di medsos itu, ini dibayar, ini digerakkan. Oke lah wes, semuanya itu. Tapi pasti kan ada pelatuknya. Nah, kita cari sumbernya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti itu. Jangan malah ditutup ruang-ruang demokrasi itu, jangan. Jangan sampai rakyat takut untuk menyuarakan aspirasi.
Ini kan sama dengan zaman dulu, Iya, reformasi. zaman reformasi yang rakyat terhambat akhirnya meledak. Kita kan tidak ingin seperti itu, Pak. Cukuplah kemarin itu menjadi introspeksi kita supaya tidak terjadi lagi seperti 98. Itu Tuhan Maha Adil. Tuhan memberi, masih sayang kepada bangsa kita, apa? Diberikan peringatan. Walaupun itu terlempar, waduh sudah pecotan buahnya ini didesain, disetting supaya ini menjadi darurat sipil, darurat militer, macam-macam lah tuduhan-tuduhan itu. Iya. Anggap kita harus maknai ini dengan cara hikmat, dengan bijaksana. Apa? Oh, Tuhan lagi menegur kita, memberi peringatan kita supaya kita kembali ke jalannya. Hukum tidak tegak ke bawah, tumpul ke atas. Jangan kalau sama rakyat yang tidak punya kekuatan, waduh, beraninya setengah mati, tapi dengan penjahat besar nggak berani malah dilindungi. Untuk yang repot. Jangan rakyat yang dikuyo-kuyo itu. Kita masih ingat siapa yang di Perancis itu yang rajanya digulingkan, lalu menteri keuangannya digulatin itu. Iya, benar. Kenapa? Dia membuat kebijakan yang simpel. Negara butuh uang, ya rakyat diperas gitu. Tidak inovatif. Tapi yang kaya dibiarkan pesta pora. Ini yang membuat sumbat. Kita kan tidak ingin seperti Prancis. Iya. Nah, kita ini bangsa yang berketuhanan dan kita percaya pada Tuhan. Ya, kita ambil 5. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan sudah memberikan kita cermin supaya kita introspeksi. Partai-partai masa ada wakil rakyat yang bicara. Ini wakil rakyat loh ya. Nah, ini introspeksi buat kita. Semakin mengkonsolidasi untuk membuat yang lebih baik, aturan-aturan yang berpihak pada rakyat, tidak sewenang-wenang. Karena nanti pusatnya di legislatif, di eksekutif. Pembuat undang-undangnya di situ, membuat undang-undang aturan yang tidak merugikan rakyat. Saya pikir itu introspeksi, refleksi kita terhadap peristiwa-peristiwa ini. Sehingga ini kita maknai secara positif, bukan malah baperan akhirnya. Siap. Terima kasih, Pak. Oke. Ini mungkin terakhir terkait dengan kinerja kita Bawaslu yang memang menurut kami yang sudah kami lakukan, kami sudah optimal sebenarnya, upaya sebaik mungkin untuk bekerja sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Yang mana memang Bawaslu menjadi amanah, salah satu amanah reformasi kan seperti ini Bapak. Ada isu-isu terkait dengan sampai di ad hoc-kan dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kita itu Bawaslu benar-benar bekerja sehingga dipercaya oleh masyarakat? Karena sesuai dengan visi misi Bawaslu itu adalah menjadi lembaga terpercaya. Mungkin bisa digambarkan Pak, sehingga kami sebagai lembaga Bawaslu di tingkatan ujung tombak mungkin di wilayah Kap Kota itu lebih melenting lagi dalam hal melayani masyarakat di Bawaslu sesuai dengan tupoksi kami. Setiap aparatur negara, artinya aparatur negara itu setiap orang yang bekerja dibayar oleh negara berdasarkan duit yang dikumpulin dari rakyat, duit pajak rakyat. Setiap aparatur negara tidak boleh punya pikiran saya sudah lakukan kerja maksimal. Itu akan menjadi stagnan, status quo, mapan, karena merasa sudah bekerja. Yang kita harus punya pikiran, kita belum melakukan yang kita belum maksimal, sehingga selalu inovatif. Untuk apa? Membuka sumbatan masyarakat sehingga tidak ada lagi pertanyaan apa kerjanya Bawaslu. Kalau masih ada letupan pikiran Bawaslu tidak bekerja, Bawaslu tidak ada, berarti kita belum bekerja maksimal. Atau masih ada orang yang menganggap kita ini belum bekerja. Nah, itu yang kita akarnya, maka kita lakukan kerja-kerja lebih. Untuk apa? Sama saya selalu katakan, ideologi itu seperti kita berjalan di sebuah lorong yang gelap yang sangat panjang
dan di ujungnya ada cahaya. Nah, kita berjalan di lorong yang gelap menuju cahaya. Kapan selesainya? Tidak ada yang tahu. Yang jelas kita menuju cahaya. Sama dengan aparatur negara. Harus bekerja untuk apa? Adil, makmur, sejahtera, adil, makmur. Terus. Karena yang namanya adil, makmur, sejahtera itu bukan kata yang berdinamika, sama dengan demokrasi dinamis terus. Sejahtera sini masih kurang dari sejahtera. Adil sekali masih kurang. Aparat yang dibayar negara harus keras, bekerja lebih inovatif. Sampai apa? Sampai nanti merasa orang, oh iya, Bawaslu ini ada dan manfaat. Kalau masih ada contohkan yang Bawaslu tidak bermanfaat, artinya kita bukan bekerja kurang keras lagi. Oke, siap. Terima kasih pencerahannya Bapak, sehingga membuka wawasan kami untuk bekerja lebih optimal lagi. Tentu saja harus kreatif dan inovatif. Nah, itu yang menjadi konsep nanti berpikir kami, sehingga nanti lebih mampu untuk melayani masyarakat semacam itu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu pemirsa podcast Bawaslu Kota Blitar, yang mana bersama Bapak Toto Haryono SH. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Toto, telah memberikan wejangan kepada kami, sehingga nanti kami bisa lebih mampu lagi dan tercerahkan untuk melayani masyarakat. Mungkin sebelum kita akhiri, ada semacam closing statement Bapak. Ini bukan soal wejangan, ini bukan soal menimba ilmu. Karena apa? Kita berdiskusi, kita bareng-bareng melakukan kerja-kerja demokrasi yang lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, karena kita dibayar oleh duit negara. Siap. Terima kasih Bapak atas kerawangannya, atas diskusinya. Semoga nanti apa yang kita lakukan dirahmati oleh Tuhan dan membawa Indonesia semakin baik dan demokrasinya semakin sehat. Itu terima kasih para pemirsa. Mungkin itu dari kita, dari Bawaslu Kota Blitar dan Bawaslu Republik Indonesia untuk sesi kali ini. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, barangkali mungkin bisa dibantu untuk share juga, dan barangkali nanti bisa untuk tunggu edisi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.